Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya yang terhormat, di sini kami akan membahas terkait perbandingan potensi mengisi penempatan P3K Guru 2023 antara guru PG 2021 dengan THK2 dan guru negeri terkait dengan optimalisasi penempatan. Jadi antara guru PG 2021 atau dikenal dengan P1, THK2 yang dikenal dengan P2, guru negeri masa kerja 3 tahun ke atas yang dikenal dengan P3 itu tentunya punya peluang ya untuk mengisi penempatan di P3K Guru 2023 tergantung dari optimalisasi penempatan yang dilakukan oleh Pemda dan Kemendikbudristek melalui rakor yang dibagi dalam 4 regional. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu guru yang terhormat, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini ada informasi terbaru ya dari Kemendikbudristek terkait rapat koordinasi pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru P3K tahun 2023 untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023 yang mana dimulai pada hari Kamis ya tanggal 22 sampai tanggal 25 Juni 2023. Ini adalah bagian region yang keempat Bapak Ibu ya, dan tentunya tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk mengoptimalkan pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023. Ini masuk dalam kategori kabar baik Bapak Ibu ya, ini masuk dalam kabar baik karena kalaupun misalkan Kemendikbudristek menyediakan banyak formasi tapi Pemda enggan untuk mengusulkan formasi, tentunya itu akan sulit ya bagi guru-guru honorer untuk bisa mendapatkan penempatan karena Pemdanya sendiri itu tidak mau mengajukan formasi atau mengajukan formasi tidak sesuai dengan kebutuhan real di daerah. Itulah tujuan dari rapat koordinasi Bapak Ibu ya, karena penentunya sekarang ada di Pemda ya. Mudah-mudahan saja Pemda bisa mengajukan formasi secara maksimal setelah rapat koordinasi ini Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini terkait dengan perbandingan potensi mengisi penempatan ya antara P3K Guru 2023 antara guru PG P3K 2021, guru PG ya dengan THK2 dan guru negeri. Di sini Bapak Ibu bisa melihat pelamar P1 yaitu guru PG 2021 baik status TP ataupun pembatalan penempatan itu menjadi urutan prioritas Bapak Ibu ya untuk mengisi penempatan P3K 2023 dan tidak perlu ikut tes lagi. Alhamdulillah ya. Jadi tentunya ini menjadi salah satu kabar baik Bapak Ibu ya bagi pelamar P1. Jadi bagi pelamar P1 ini terbagi dua lagi Bapak Ibu. Ada guru PG 2021 yang status tidak mendapatkan penempatan memang, dan ada juga yang memang melalui pembatalan penempatan menjadi urutan prioritas mengisi penempatan P3K 2023 dan tidak perlu untuk ikut tes lagi. Intinya seperti itu Bapak Ibu, logikanya seperti itu. Jadi intinya ini P1 tidak perlu ikut tes lagi. Jadi untuk nasib P1 ini itu tergantung dari usulan formasi dari Pemda. Kalau misalkan Pemda mengajukan formasi maksimal Bapak Ibu, maka secara otomatis itu P1 bisa dituntaskan. Tapi kalau misalkan P1-nya 50 orang tapi Pemda hanya mengusulkan 10, maka sulit ya guru PG itu diangkat semua menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana dengan P2 dan P3? Di sini kita bisa lihat secara maksimal ya untuk P2 dan P3.
Untuk P2 dan P3 yaitu THK2 dan P3 yaitu guru negeri, masa kerja 3 tahun ke atas, itu nantinya untuk bisa mendapatkan penempatan P3K guru ada dua peluang. Ada dua syaratnya Bapak Ibu. Yang pertama, ada formasi yang dilamar, itu yang pertama ya, ada formasi yang dilamar. Yang kedua, lulus di seleksi CAT. Jadi nantinya P2 dan P3 itu tidak akan diseleksi observasi lagi oleh kepala sekolah, tapi nanti Bapak Ibu akan mengikuti tes seleksi CAT UNBK, tapi kemungkinan besar materi soalnya itu masih terkait dengan soal observasi. Nah, jadi ini untuk P2 dan P3 itu tetap ada seleksinya, tapi CAT yang mana soalnya itu berbeda dengan pelamar umum Bapak Ibu. Nah, kalau kita simpulkan di sini untuk penentu kelulusan itu berdasarkan usulan formasi ya. Itu berdasarkan usulan formasi, kemudian perengkingan nilai dan urutan prioritas. Inilah tiga penentu kelulusan Bapak Ibu. Penentu pertama itu wajib ada usulan formasi. Meskipun Bapak Ibu itu adalah P1 satu-satunya di daerah, kalau tidak ada formasi itu sama halnya bohong Bapak Ibu ya. Kemudian ada perengkingan nilai ya. Perengkingan nilai ini apabila terdapat ya formasi dengan anggaplah 2 atau 3 pelamar dengan kriteria atau status prioritas yang sama. Kemudian ada juga urutan prioritas, mulai dari guru PG, kemudian THK2, guru negeri, dan pelamar umum. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi di sini untuk formasi P3K 2023 sebenarnya Bapak Ibu ya ada 4 kategori utama yang bisa ikut seleksi di formasi P3K guru tahun 2023. Yang pertama itu guru PG ya. Guru PG itu adalah yang lulus P3K 2021, kemudian guru K2. Nah, ini K2 ini berarti THK2 yang ikut CPNS 2013 dan masuk database BKN. Kemudian ketiga, guru honorer yang sudah observasi dan belum observasi Satminkal Induk Negeri. Ini yang masa kerjanya minimal 3 tahun ke atas, berarti bisa dikategorikan P3. Kemudian guru non ASN adalah guru yang punya serdik, berarti lulusan PPG. Kemudian guru negeri yang baru masuk berarti masa kerja di bawah 3 tahun, dan guru swasta yang tidak lolos PG. Nah, jadi logikanya seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke. Kemudian di sini salah satu hal spesial ya untuk P1 yang P1 itu tidak akan dites meskipun misalkan sudah dikeluarkan dari sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu itu P1 tetap ya Bapak Ibu tidak akan dites meskipun Bapak Ibu sudah dipecat ya dari sekolah induk Bapak Ibu. Kemudian tidak mempunyai dapodik atau dapodiknya tidak ditemukan. Yang sudah turun grade misalnya turun ke P3 sepanjang tidak pindah jenjang maka statusnya tetap P1. Kemudian yang keempat adalah P1 tetap diangkat Bapak Ibu, kecuali apa? Kecuali meninggal dunia atau sudah lupa ingatan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah apa namanya Bapak Ibu ya, 4 keistimewaan untuk pelamar prioritas 1 ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.